Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Tentu saja channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Dan saya ucapkan selamat datang yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini Gurunda cuma bertanya kepada para oten, siapakah Paulus menurut Yesus? Dan para oten menjawab, Paulus itu adalah mantan penjahat yang pernah membantai murid Paulus bertobat dan dianggap Yesus sebagai rasul, diangkat Yesus sebagai rasul, padahal Yesus sendiri tidak pernah kenal dengan Paulus. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Menurut Yesus, siapa Paulus ini? Yang Anda gambarkan ini adalah menurut Lukas. Menurut saya, takutkah? Bukan menurut Lukas, Bang. Bukan menurut saya. Tapi aku mau ceritakan asal mulanya Paulus ini. Yang saya tanya, Paulus siapa ini pembenci Kristus, pembenci. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Cuma Muslim, bagilah kita orang jawab dulu lah. Pertanyaannya saya kalau saling putung. Pertanyaan saya tolong. Dengar dulu tanya, dengar dulu orang jawab. Bang Madu, moderator. Ini Tarsan X kenapa nggak mau diam? Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Siapa Paulus menurut Yesus? Tangkap pertanyaan saya enggak? Oke, teman Kristen jawab dulu. Iya, makanya aku mau jelaskan dari awalnya siapa Paulus itu. Menurut Yesus. Iya. Dia kan namanya awalnya Saulus. Lah, itu menurut Anda yang saya tanya menurut Yesus. Menurut kitab dia Saulus. Saya tidak tanya. Dia seorang ahli Taurat dan orang Farisi. Saya tanya menurut Yesus, Bung. Muslim, tunggu dulu. Bagi orang jawab dulu. Tunggu. Kak Ros diam. Coba turunin dulu kera Yahuda ini, coba turunin dulu kera satu ini, berisik banget. Jangan turun salah, jangan turun saya. Tunggu dulu orang mau jawab. Di sini untuk orang bukan untuk kera. Paulus itu adalah alat sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan. Jadi alatku, dia akan menjadi alatku. Yesus yang ngomong. Kapan Yesus dia mengatakan begitu? Injil Kisah Rasul 9 kalau nggak salah itu. Kisah Rasul itu kan cerita Lukas. Lukas ini kan asisten Paulus. Yang saya tanya adalah Yesus, perkataan Yesusnya. Tidak ada lagi perkataan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit, nggak ada lagi. Ada buktinya kan dia jumpa dengan Yesus, Paulus jumpa dengan Yesus. Ini karangan siapa? Kan yang datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus tapi Roh Kudus. Iya, benar. Saya tidak tanya menurut Roh Kudus, saya tanya menurut Yesus. Kenapa Anda jelaskan menurut Roh Kudus? Roh Kudus itu juga Yesus, Bang. Kalau Roh Kudus itu juga Yesus, kenapa dia harus pergi demi Roh Kudus datang? Iya, dia pergi dan untuk mengirim Roh Kudus. Dia sendiri, Bang. Gimana? Dia utus. Gimana ceritanya nih? Nah, makanya pahami dulu masalah Tritunggal. Begitu, Yesus juga tidak kenal Tritunggal itu buatan-buatan kalian aja. Yang saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus? Kalau dia adalah alatku, kata Yesus. Dia akan kujadikan alatku. Gak ada ucapan seperti itu Yesus sebelum terangkan. Gak ada, itu karangan yang muncul belakangan. Yang saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel? Kan itu layaknya di dalam Yohanes 1. Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Siapa Filipus ini menurut Yesus?
Filipus ini adalah murid yang dipanggil oleh Yesus. Mana buktinya? Yohanes 1 nomor 53. Oke ya. Nah sekarang saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Kan Paulus mengatakan, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Menurut Paulus, kalau dia dipilih dari sejak rahim ibunya, berarti dia sudah kenal sama Yesus. Yesus juga sudah kenal dia. Kalau itu benar. Nah sekarang siapa Paulus menurut Yesus? Ada semua. Iya Kak Ros. Nah, semua saya bantu jawab ya. Iya, silakan. Paulus ini si penjahat. Dia ini yang membinasakan membunuh umat-umat Tuhan. Ya, berarti dia penyesat. Dia awalnya penyesat. Oh nggak bisa. Sekali penyesat dia tetap penyesat. Kau dengar dulu, kau dengar dulu, kau tidak boleh atau kata hati itu ada yang Kristen. Makanya saya tanya, siapa Paulus ini menurut Yesus? Masa penyesat sekali penyesat adalah penyesat? Lah iya kan memang dalilnya ada. Dalilnya kan ada. Lukas sendiri menuliskan itu. Lukas sendiri ya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri untuk si Paulus, saya tanya siapa Paulus menurut Yesus. Saya tidak tanya siapa Paulus menurut Lukas. Yang saya tanya siapa siapa Paulus menurut Yesus. Kok berat kali ya? Tapi kami sudah jawab. Apa yang Anda jawab? Yang Anda jawab itu menurut Lukas. kau dengar dulu. Kalau menurut kamu siapa? Menurut kamu siapa? Lah, menurut Yesus Paulus itu siapa? Paulus ini penjahat. Aku sudah tahu. Saya tidak tanya menurut Lukas, yang saya tanya menurut Yesus. Kata Tuhan, dengar. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup, siapa yang tidak percaya kepadanya binasa. Nah sekarang yang harus didengar siapa? Lukas atau Yesus? Yesus. Maka tanya Yesus, sini dong, aku mau tanya. Yesus, menurutmu Paulus itu siapa? Nah, apa kata Yesus menurut Yesus siapa Paulus ini? Jawab. Kau dengar kambing, kau dengar saya bilang ya. Yesus, menurut Yesus, Paulus itu dia adalah penjahat. Kau dengar? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Di kitab suci saya. Jangan. Di mana? Coba tunjukkan. Jangan kotak atik kitab suci saya. Jangan kau seperti babi buta. Kamu jangan seperti babi buta. Coba kau tunjukkan di mana tertulis sedikit. Jadi rame. Jadi begini Bang, kalau kamu tidak percaya akan kitab kami, kitab kisah para rasul, susah Bang, susah. Ke Bennett kayak gue dulu. Iya, ini dari 1000 langsung tiba-tiba muncul 1100 ini. Ini yang dikhawatirkan memang. Bentar. Kita tunggu Runda dulu. Ke Bennett nih Runda. Iya, direpot lagi sama barisan-barisan kucluk. Mana tadi tuh? Jawab saya, jawab. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Bukankah Yesus itu kalian imani sebagai sang sumber? Berarti informasi harus bertumpu kepada mulutnya Yesus. Mana tadi itu? Kau kemana? Kebenet juga burung daganya. Oh, coba yang teman-teman pengikut Paulus ini coba jawab. Siapa Paulus itu menurut Yesus? Yesus yang harus Anda percayai. Di dalam kitab saudara kata Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Siapa yang perlu didengar? Yesus. Siapa Paulus menurut Yesus? Mari kita dengarkan Yesus bicara. Mulai.
Paulus adalah... Ayo Gus Steven jawab. Oh, ini pertanyaan buat saya ini. Atau saya kira siapapun yang menyembah Paulus, siapapun yang menjadi penyembah Paulus, jawab siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Pertama Bang, kami tidak menyembah Paulus. Tapi kami kalian menyembah Yesus Kristus. Kalian karena ajaran, dengar dulu Bang, karena ajaran dari Paulus itu berasal dari Yesus lewat Roh Kudus. Kalau begitu tolong tunjukkan di mana Yesus berbicara tentang Paulus. Silakan. Yang tadi di Kisah Rasul 9 itu Kisah Bang. Rasul itu cerita Lukas. Dia akan menjadi alatku untuk memberitakan itu cerita kebenaran. Lukas yang saya tanya cerita Yesus. Semua kitab ini Bang, cerita-cerita dari orang yang mereka dengar perkataan Yesus. Yang saya minta apa? Yang saya minta apa? Semua ini ditulis oleh manusia Bang. Yang saya tanyakan cerita di mana Yesus ini kemudian menceritakan tentang Paulus sebelum Yesus terangkat ke langit. Pada waktu dia sebelum terangkat ke surga, naik ke surga, Yesus tidak pernah singgung masalah Rasul Paulus. Padahal Yesus mengatakan, makanya dengar dulu, makanya aku tahu pasti kamu akan tertuju kepada ahli-ahli Taurat yang menyeberang lautan lah, memberitakan inilah, mendirikan agama baru lah. Nah, bagus. Kamu salah. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bukan cuma Paulus, ada banyak Bang. Banyak. Oke, sabar. Karena kamu benci kepada Paulus, kamu tujukan kepada dia. Mari kita lihat kitab Saudara Yohanes 17 nomor 8. Ini siapa yang bernafas pakai tenggorokannya ini langsung? Gini, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Menurut saudara, apakah masih ada firman yang Yesus tidak sampaikan kepada murid-murid Yesus? Apakah ada firman yang Yesus lupa untuk Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Coba jawab. Sorry Bang, aku lagi bingung dengan yang lain. Coba ulangi Bang, ulangi. Aku di tempat kerja. Yesus mengaku semua firman yang aku terima dari Tuhan Bapa, semuanya telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang Yesus lupa sampaikan kepada murid-muridnya? Sampai muncul cerita-cerita Yesus datang lagi, bercerita inilah Paulus, orang pilihanku. Apakah masih ada firman yang Yesus lupa sampaikan sebelum terangkat ke langit, atau semuanya sudah? Karena Yesus mengatakan, semua firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Tuhan Bapa, semuanya telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid yang menerima semua firman yang Yesus sampaikan, titik poinnya percaya Yesus itu adalah Rasulullah, Yesus utusan Allah. Pertanyaan saya, apa masih ada firman yang Yesus lupa sampaikan sampai harus ada karangan-karangan muncul belakangan? Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Wah, ini firman baru muncul lagi nih. Firman dari mana lagi nih? Coba. Anda salah Bang. Anda bukan salah, keliru. Anda keliru. Coba. Yesus itu sampai sekarang ini dia beraktivitas terus Bang. Dia tetap beraktivitas. Iya. Karena dia kan bilang begini, pergilah jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan ketahuilah. Dan dengar dulu Bang, dengar dulu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu, berarti dia tetap ada terus Bang. Yesus juga pernah mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Dia aktif Bang. Tuhan kami aktif, tidak pasif Bang. Jelas. Anda keliru di mana? Dengarkan saya, pertanyaan saya kan sudah jelas. Segala firman yang engkau berikan kepada aku
telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya tidak ada lagi firman yang nongol belakangan, pergilah ke seluruh makhluk, beritakanlah. Tidak ada lagi itu muncul karangan-karangan berikutnya. Karena semua firman yang menjadi porsi Yesus disampaikan kepada Bani Israel, Yesus telah sampaikan semuanya sebelum Yesus terangkat. Kalaupun ada lagi setelah Yesus terangkat, itu penambahan-penambahan. Dari siapa? Dari orang-orang Farisi yang tidak jelas. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, masihkah ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Atau Yesus lupa sampaikan, sampai-sampai dia harus datang lagi untuk yang kesekian kalinya, padahal kedua kalinya nanti di akhir zaman? Kok datang? Pergilah ke seluruh makhluk, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Ini firman dari mana lagi nih? Katanya semuanya sudah disampaikan. Kok ada lagi firman baru? Yang mana yang benar? Paulus atau Yesus? Ada firman baru lagi setebal 14 kitab. Jawab. Ribut ini sih, ada musik lagi. Nah, itu dia. Jadi begini bang, bagi Yesus, Paulus itu benar kedua-duanya apa yang diberitakan itu bang. Maka ada yang salah, benar. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, dia perintahkan, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Begitu bang. Dia masih ada di dunia. Nah, ketika Rasul Paulus, di zaman Rasul Paulus, Yesus sudah terangkat ke surga, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi karena dia maha kuasa bang, dia bisa datang bang untuk menegur, menyapa. Dia bisa Roh Kudus itu berkuasa bang. Sebelum Yesus begini bang, lihat begini bang ya. Gimana? Ini peranan Roh Kudus. Ketika aku ingin bersinah atau ingin mencuri, aku tidak akan lakukan itu bang, karena ada peran Roh Kudus begitu bang, yang menegur, yang mengayomi aku. Begitu bang. Jadi dia aktif bang. Aktif, bukan pasif. Kan gitu. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Jika dia berkehendak, dia itu maha kuasa bang. Jangan kamu ragukan kemahakuasaan Allah. Jangan bang. Jangan. Kuasa kayak mana? Dia bisa datang dengan. Gak bisa bang. Ibrani dengarkan. Ibrani 10 nomor 12. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan. Jadi tidak ada lagi datang, dia duduk selama-lamanya. Ibrani 10 nomor 12. Kalau dia duduk selama-lamanya, yang datang kepada Paulus, Lukas, Markus, Matius itu siapa lagi? Lalu kemudian Yesus mengatakan dengan jelas sebelum dia terangkat ke langit, apabila ada orang yang berkata, dengar. Apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Murid-murid Yesus ketika Paulus datang mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Murid-murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Kenapa? Murid Yesus sudah diberikan amanah oleh gurunya. Kalau ada orang datang mengaku bertemu aku di padang gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, kamu sebagai orang yang bukan murid Yesus, ketika Paulus mengatakan, aku bertemu Yesus ketika aku ke Damsyik. Karena situ bukan murid Yesus, situ percaya aja. Murid tidak mungkin percaya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Rentetan semua firman yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada muridnya, tidak ada satupun firman yang bercerita tentang Paulus, tidak ada satupun firman yang bercerita tentang Lukas, tidak ada satupun firman yang bercerita tentang Kristen. Tidak ada. Semua yang menguatkan Kristen hari ini adalah karangan-karangan Paulus in the gang. Pahami itu. Makanya saya tanya, mana ucapan Yesus tentang Paulus? Mana? Ada? Nggak ada.
Aku sudah katakan tadi, kamu tidak dengar. Begini bang, dengar bang ya, dengar. Sebentar bang. Diam dulu, gantian. Saya mau mengingatkan Anda. Oke, gantian. Ayo Pak Stephen. Begini bang. Yesus duduk selama-lamanya atau masih turun lagi ke Paulus? Aduh bang, apa kabar Tuhan? Ngopi dulu Tuhan. salah bang, Anda keliru bang. Anda keliru. Kok saya keliru? Iya, kamu pikir Allah itu sak bang, diam di satu tempat. Lah, ini duduk selama-lamanya apa? Dalam bahasa Yunani-nya dikatakan katiso deinekes. Selama-lamanya duduk. Dia kan sudah katakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengutus roh kepada kamu. Nah, terus kalau roh yang datang, kenapa yang didengarkan malah Yesus? Iya, Yesus kan. Yesus sendiri Yesus mengatakan, itu kan adalah roh sendiri. Yesus sendiri Allah itu roh. Dia bilang juga begini waktu dia naik ke surga. Yang mengatakan, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Berarti dia hadir bang. Dia akan tetap menyertai bukan wujud Yesusnya, ajarannya, dan itu ajaran disampaikan kepada Bani Israel, bukan kepada orang Roma. Begini ya. Begini, aku banyak kali mendengar kesaksian-kesaksian orang yang murtad bang ya. Orang yang murtad. Mereka melihat cahaya, ada yang melihat cahaya, entah di dalam nyata atau di dalam mimpi atau pewahyuan. Seperti begitu bang kemungkinannya bang. Iya, saya melihat kesaksian-kesaksian bang. Ketika aku buka pintu, ada yang mengetok. Ketika aku buka pintu, ada cahaya kecil, lalu cahaya itu makin lama makin membesar, cahaya yang terang. Seperti begitulah bang. Iya, sehingga mereka murtad percaya Yesus. Begitu. Berarti dia bangga. Ya, itu. Karena Yesus mengatakan, apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Iya, betul. Banyak juga yang mengatakan demikian begitu, bang. Terus? Sering terdengar, ada penampakan di gedung sini, ada penampakan di hutan sini, ada penampakan di dinding gereja. Jangan kita percaya. Itu. Terus kenapa mereka murtad? Itu tidak kami percaya. Apa bedanya dengan Paulus? Ada penampakan di Brasil. Penampakan di Brasil di bedanya dengan di dinding. Ada penampakan di langit. Apa bedanya dengan langit? Paulus? Bukan begitu. Iya. Apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi begini aja bang, lihat endingnya aja. Karya-karya Roh Kudus yang bekerja di dalam Paulus yang memberitakan kebenaran itu sampai ke seluruh dunia bang. Dan itu tidak bisa dimentahkan bang, tidak bisa bang. Dan dia akan bekerja terus. Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri, nanti Anda dibilang gila. Terus. Kalau bicara sendiri Anda gila nanti dibilang. Dan Injil ini semakin banyak. Injil ini semakin disebarkan ke seluruh dunia. Jangan bicara sendiri, nanti kayak orang gila Anda. Memang sudah gila, jangan ditambah parahkan lagi. Sekarang gini. Sekarang gini, kalau Anda tidak gila, tolong kita diskusi dua arah. Oke? Jangan bicara sendiri. Yesus mengatakan, jika ada yang berkata bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Sekarang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini berkata bertemu Yesus, Paulus bertemu Yesus, ini bertemu Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Saya lebih percaya Yesus yang mengatakan itu. Anda percaya Yesus gak? Bahwa ketika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Anda percaya enggak Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, kenapa Anda percaya Paulus? Dengan mengaku, Saulus, siapakah engkau? Gantian. Pernah ada peristiwa begitu, bang. Pernah ada peristiwa begitu. Ada heboh, ada viral. Ada penampakan Yesus di dinding gereja. Ada bedanya dengan Paulus? Kita nggak percaya itu. Apa bedanya dengan Paulus? Ternyata setelah diteliti,
hanya resepan air aja. Apa bedanya dengan Paulus? Apa bedanya? Beda bang. Bedanya? Beda bang. Bedanya? Sejarah mengatakan bang, Paulus itu buta bang. Dia sampai buta bang. Dia sampai buta. Sejarah siapa yang bisa apa? membutakan? Sejarah Siapa yang, apa? iya, siapa yang membutakan bang sampai dia buta? Siapa? Kenapa sampai dia buta? Dia Karena buta, cahaya kenapa? itu bang. Cahaya Karena apa? cahaya itu bang yang Jangan terang sampai bang. cahaya Metro Mini Begitu. yang dilihat. Bukan cahaya Metro Mini. Ya, mana cahaya tahu? Metri. Mana tahu? Begitulah. Mana tahu apa begitu gimana? Yesus mengatakan nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Cahaya terang Yesus itu yang kalau yang dia muncul bang. datang, kalau dia datang kepada Paulus seperti itu kedatangan keduanya. Nanti di akhir zaman kedatangan keberapa? Datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Ke Paulus kedatangan keberapa yang ke Paulus ini? Gak ada, jangan kau percaya kata Yesus. Apabila ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Maka Yahudi tidak pernah percaya kepada Paulus sampai hari ini. Baca Kisah Para Rasul 21 dari data nomor 15 sampai data nomor 26, Anda akan malu. Ternyata Paulus bertaubat dalam menyesatkan manusia Kristen. Oke. Sabar bang, sabar. Memang benar dikatakan yang kamu katakan bang. Sampai saat ini orang-orang Israel Yahudi tidak percaya akan Paulus, tidak percaya akan Yesus. Tapi ingat, satu kelak nanti mereka akan berkumpul dan mereka akan bertekuk lutut menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan. Nanti tidak. Mereka hanya mereka akan dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi di satu tempat, dan mereka akan menjadi bangsa yang besar, dan mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya nanti lihat aja. Ya. Sekarang begini, ini bualan saudara, ketika Yesus kita ceritai dan juga Yahudi kita ceritai. Sabar penjual obat, sabar. Orang-orang Yahudi yang memiliki kitab menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Jangan-jangan Anda tidak tahu apa itu Mesias. Yang ditunggu oleh orang Yahudi bukan Tuhan. Yang ditunggu oleh orang Yahudi adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dia datang sebagai manusia yang diurapi, yang mereka tolak, yang mengajarkan mereka kembali kepada hukum Tuhan. Bukan seperti Kristen, justru Mesias dicoba dipertuhankan. Kenapa Yesus menjadi Tuhan di Kristen? Karena ada penyesat yang mengajarkan kemudian bertemu dengan Mesias di padang gurun. Siapa dia? Bapak Paulus, Tuhannya orang Kristen. Pahami itu. Bang, ketika Bang, saya bisa bicara bang, sebentar bang. Saya bisa bicara sebentar. ya, Saya tanggap cuma sebentar. Oke, Bang Roger sekarang Mas Stephen di dulu yuk. Ya, dari tadi cuma bicara tentang Paulus. Ya, dari beberapa kali saya lihat di channel ini, dia bicara tentang Paulus. Paulus itu ada saksi Ananiasnya. Kalau kita berbicara logika, ya sekarang saya tanya lagi balik ke Zuma. Jibril dan Muhammad, kira-kira mana logika? Paulus ada saksi Ananias. Jadi jangan kamu berbicara pakai logika Zuma, gitu loh. Kamu mempertahankan dengan narasimu, tapi kalau saya balik tanya, Jibril menurunkan kitab suci ke Muhammad, saksinya siapa? Coba jawab Zuma. Oke. Kalau berbicara mengenai saksi, Jibril datang mendampingi baginda Rasulullah Muhammad SAW 22 tahun lamanya. Satu kitab yang jadi, yaitu Al-Quranul Karim. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Semua siapa? orang yang hidup Semua sesama orang dengan siapa? baginda Gimana Rasulullah dalilnya? Muhammad SAW menjadi saksi. Dengarkan. Itulah Dengarkan. saya Anda mau mendengarkan atau Anda tidak mau mendengarkan? Saya berbicara mana saksinya? Di mute. ditanya saksinya Bang Suma. Iya. Saya kan sudah menjawab. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima Al-Quranul Karim, hidup bersama dengan sahabat-sahabatnya selama 22 tahun pewahyuan. Mereka menjadi saksi hidup wahyu itu datang kepadanya. Paham? Kalau Anda maksudkan
bahwa Jibril datang harus dilihat oleh semua manusia yang ada pada zaman itu, berarti semua manusia pada zaman itu adalah nabi. Tuhan hanya menyatakan diri kepada satu oknum saja, yaitu nabinya saja. Oke? Sekarang saya tanya samamu, pertanyaan yang sama. Siapa saksi melihat Yesus datang kepada Paulus? Siapa saksinya? Sebutkan namanya. Kan itu ada Ananias jadi saksi kan dalam di mana Yesus pernah datang kepada Paulus? Siapa Ananias? Siapa Ananias ini menurut Yesus? Siapa Ananias ini menurut Yesus? Siapa? Dengar dulu bang. Dalam perjalanan yang kamu dengar. Yang kamu ceritakan ini adalah cerita yang dengarkan, jangan panas, dengarkan. Ini giliran saya giliran saya bertanya. Dengarkan wahai penyembah Paulus, dengarkan. Yang kamu uraikan itu adalah ucapan Lukas. Lukas menceritakan Ananias bertemu Yesus, Ananias bertemu ini, bertemu itu. Coba tolong tunjukkan. Diam. Tolong kau tunjukkan siapa saksi melihat Yesus bertemu Lukas. Silakan. Tadi, oke, sekarang kamu boleh jawab pertanyaan aku dulu sebentar. Tadi kan kamu bilang Lukas yang menulis, itu kan saksi sejarah. Di mana Yesus pernah bertemu Lukas? Sebentar. Tadi kan kamu pertanyaan itu narasi kamu juga. Makanya saya tanya sama kamu berbicara mengenai saksi. Maka saya tanya, siapa saksi melihat Yesus? Siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas sehingga Lukas bercerita tentang Ananias? Yang saya tanya, siapa saksinya melihat Yesus berfirman kepada Lukas? Jangan kamu ngoceh datang kalau bertanya dengan narasi kamu paksakan orang sesuai dengan kamu. Nangis. Siapa saksi? Ayo jawab. Siapa saksi melihat Yesus? Siapa saksi melihat Yesus? Dengarkan. Saya menjawab. Oke, saya menjawab. Diam. Saya jawab pertanyaanmu. Dengarkan. Mereka ini sama aja percuma. Gitu. Dengarkan. Saya jawab pertanyaanmu. Dengarkan, saya jawab pertanyaanmu. Malaikat Jibril. Diam. Malaikat Jibril itu adalah makhluk gaib. Baginda Rasulullah Muhammad. Turun. Aman, siap. Dengarkan. Malaikat Jibril adalah makhluk gaib. Namanya juga malaikat. Dia diutus ke muka bumi hanya kepada siapa beliau ditugaskan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah makhluk biologis. Maka ketika makhluk gaib berinteraksi dengan makhluk biologis, maka yang tahu dan merasakan dan yang menyaksikan hanyalah makhluk biologis ini yang merasakan, bukan makhluk yang lain. Satu. Saya ulang lagi. Malaikat Jibril adalah malaikat. Dia makhluk gaib. Bertemu dengan makhluk biologis, maka yang tahu kebenarannya hanya makhluk biologis ini. Makhluk biologis yang lain tidak tahu. Karena malaikat ini datang diutus hanya kepada satu orang, bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang, Yesus ini bukan makhluk gaib. Dia makhluk biologis. Lukas juga adalah makhluk biologis. Sama-sama manusia, makhluk biologis. Pertanyaan saya, siapa menjadi saksi pertemuan antara dua makhluk biologis yang dua-duanya bisa dilihat? Yesus bisa dilihat, Lukas bisa dilihat. Siapa makhluk yang menjadi saksi melihat keduanya berinteraksi? Gelap. Jibril malaikat, Rasulullah Muhammad SAW manusia. Tidak semua manusia bisa melihat malaikat. Yang bisa melihat malaikat
hanyalah yang diberi kemudian mukjizat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang, ganti. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Siapa yang melihat Yesus yang manusia ini bertemu dengan Lukas yang manusia ini? Silakan. Bang, kita bahas masalah Paulus tadi ya. Jadi sebaliknya juga, ya kan? Yang datang ke yang datang ke nangis bagaimana, Bang? Aku ini teguh menang tegal hati, Bang, memang ini. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi melihat Yesus bertemu dengan Paulus? Dua-duanya adalah manusia biologis. Yesus biologis, Paulus biologis. Siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi melihat Paulus yang adalah manusia ini bertemu dengan Yesus? Siapa? Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, itu Yesus sudah naik ke surga. Nah, Yesus sudah naik ke surga. Di sini Kudus lah. Dengar dulu, Bang. Jangan dulu sambung. Penipuan itu muncul. Lalu salah jawab, salah bicara kamu. Dengar dulu, Bang. Aku jelaskan. Gantian dong. Ketika kamu katakan malaikat Jibril itu adalah goib, apakah Roh Kudus itu tidak goib? Goib, Bang. Ketika dia dengar dulu, Bang, jangan dulu. Ketika dia ketemu dengan Paulus, teman-temannya Paulus itu menyaksikan, Bang, karena bukan cuma Paulus sendiri yang akan mau pergi ke Damsyik. Iya. Begitu. Jangan kamu sangka tidak maha kuasa, Bang, itu Yesus itu. Berarti Paulus ini adalah roh kebenaran. Paulus itu manusia, Bang. Jangan diberikan. Yang datang setelah Yesus terangkat itu makanya aku katakan tadi, banyak juga peristiwa-peristiwa sekarang orang yang murtad ketemu dengan cahaya, dengan terang benderang, sehingga mereka mendengar aku Yesus. Ada kesaksian kecuali mereka bersaksi bohong, Bang. Itu yang aku temukan. Nah, itu coba kamu tanya saya. Silakan tanya ke Saifruddin Ibrahim, ke Yusuf Roni, ke ibu siapa itu yang punya kesaksian demikian. Mereka ketemu cahaya terang yang goib, Bang. Itu sampai mereka murtad percaya Yesus. Silakan dengan tipuan-tipuan kalian, silakan. Dengarkan saya. Yesus, diam dulu, wahai penyembah halu, dengarkan. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang asli, bukan kepada orang Roma, apalagi Kristen Indonesia. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku. Siapa ini? Yang kau sebutkan tadi tuh. Yang kau sebutkan. Murtad-murtadin ini datang mengaku membawa-bawa nama Yesus, lalu mengatakan, akulah dia. Kata Yesus apa? Jangan kamu mengikuti mereka. Yesus menasihatkan murid-muridnya agar jangan mengikuti orang-orang yang berhalu, datang mengaku bertemu Yesus, ngaku bertemu dengan Mesias. Kata Yesus, kalau dia datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia, jangan kamu mengikuti mereka. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi apakah penyesat itu, Bang, yang tidak mengatakan Yesus mati dan bangkit? Sebaliknya, itulah penyesat-penyesat, Bang. Lihat siapa yang tidak mengakui Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit di hari yang ketiga? Siapa, Bang, dia? Siapa mereka itu? Mereka lah penyesat-penyesat yang dikatakan antikristus, Bang. Jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang, Bang. Baik, dengarkan saya, Saudara Stefan, dengarkan. Yang barusan kamu narasikan itu ucapan siapa? Apa maksud ucapan siapa? Itu antikristus. Itu ucapan siapa?